ada satu riwayat. Ada seorang imam namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak niki adalah seorang ulama yang paling masyhur pada zaman itu. Imam Ibnul Mubarak ini setiap tahun haji. Suatu ketika setelah beliau selesai menunaikan haji, beliau ingin istirahat di emperan Masjidil Haram. Beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi. Tidurnya ini antara mimpi dan sadar. Biasanya kita ada keadaan seperti itu, antara mimpi dan tidak mimpi. Ketika Imam Ibnul Mubarak ini dalam keadaan ini, dalam posisi antara tidur dan tidak, beliau mendengar dialog antara dua malaikat. Yang satu malaikat ini nanya sama malaikat yang satunya, malaikat, tahun ini berapa orang yang haji? Katanya tahun ini yang haji adalah 700.000 orang pada waktu itu. Ada yang mengatakan 600.000 orang. Malaikat yang nanya ini nanya lagi, kira-kira di antara 700.000 orang itu yang diterima hajinya sama Allah itu berapa? Kata malaikat yang satunya, gak ada yang diterima. Allah, gak ada yang diterima. 700.000 orang, gak ada yang diterima. Malaikat ini nanya lagi, kenapa sampai ada 700.000 orang gak ada diterima sama sekali? Karena niatnya pada gak benar semua. Ada yang niatnya yang benar gak benar. Ada yang niatnya benar tapi ada yang kurang-kurang pada rukun dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian malaikat ini mengatakan, seandainya bukan sebab karena satu orang, maka 700.000 orang ini sama sekali nggak ada yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada haji tahun ini. Tapi sebab satu orang, maka semua haji mereka diterima oleh Allah. Malaikat ini nanya, sebab siapa? Sebab ada namanya seorang bernama Al-Muwaffaq. Namanya orang ini Al-Muwaffaq. Dia tinggal di daerah Damaskus, di daerah Syria. Dia seorang penjahit sepatu. Tahun ini dia mau haji tapi nggak jadi. Walaupun dia nggak jadi, sebab dia 700.000 orang itu diterima hajinya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, akhina al-mukarram Tuan Guru Zainul Huda KIHMA, matahullahu bisihati wal afiyah. Mudah-mudahan beliau tekican sehat wal afiat, panjang umur, barakah umur, dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhina Tuan Guru Muhtadin Muhsinin, Tuan Guru Uwais Al-Qarni, Tuan Guru Fauzan LZ, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Ibu Lurah, Kepala Lingkungan Ampanan Selatan, para aparatur keamanan baik dari polisi maupun dari TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, para penglingsir, mami-mami tiang, singkatnya jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Di pagi hari yang penuh dengan barakah niki, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat, di perkumpulan bersama orang-orang para ulama yang tentunya insya Allah dengan keberkahan hari ini dan keberkahan beliau semua, kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan Arafah liman arafa. Kemuliaan hari Arafah nike tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang mengetahui. Kenapa demikian? Karena sedikit daripada orang yang mengetahui kemuliaan daripada hari niki. Maka banyak orang yang kemudian menyanyiakan hari niki dengan apalagi makin niki hari Minggu, hari liburan. Tidak sedikit pada hari yang mulia ini banyak mungkin dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW bukannya beribadah tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini berkumpul dalam rangka tabligh akbar dan istighasah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini adalah hari yang mustajab bagi orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, kalau orang pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan berbondong-bondong untuk mencari Lailatul Qadar, tapi jarang orang yang mengetahui ternyata ada hari yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, yaitu hari Arafah, hari di mana hari ini kita berkumpul. Ini adalah hari yang mustajab. Karena itu para ulama mengatakan Arafah liman arafa. Hari Arafah itu akan diketahui bagi orang yang mengetahui. Siapa orang yang mengetahui? Dengan masih milih ngaji. Kalau enggak ngaji enggak bakalan tahu. Pada hari ini tiang belunggu difasilitasi oleh baik dari camat, dari Bu Lurah, baik dari tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk mendengarkan secara seksama tentang kemuliaan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kenapa disebut hari Arafah? Sebagian ulama kita mengatakan disebut hari Arafah karena pada hari niki ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke dunia, dia terpisah dengan istrinya Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa diturunkan di daerah Sri Lanka, India. Kemudian Sayyidina Nabina Adam alaihi salam diturunkan di daerah Saudi Arabia atau di daerah Arab. Ketika hari ini selama 100 tahun Nabi Adam alaihi salam berpisah dengan Sayyidah Hawa. 100 tahun. Beliau Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, beliau meratapi dosanya nike, beliau tidak makan selama 40 hari 40 malam, tidak makan. Beliau hanya menguntaikan daripada doa yang diajarkan langsung oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari 40 malam Nabi Adam alaihissalam itu tidak makan sama sekali, meratapi penyesalannya karena sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun lamanya beliau berpisah dengan Sayyidah Hawa. Maka ketika hari ini kemudian beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidah Hawa di padang yang saat ini kita sebut dengan padang Arafah. Arafah dari kata-kata Arafah, lita'arafu, antara Nabi Adam alaihissalam dan dengan Sayyidah Hawa, lita'arafu, saling mengenal, saling berjumpa kembali. Setelah berpisah selama 100 tahun. Nabi Adam itu berpisahnya 100 tahun. Nangisnya itu 200 tahun. Makanya kata para ulama, seandainya tangisan manusia ini dikumpulkan dalam satu wadah,
masih banyakkan tangisannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang nangis karena dosa, ada yang nangis karena utang, ada yang nangis karena macam-macam. Kalau ditakar dalam satu wadah, dibandingkan dengan tangisannya Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada apa-apanya. 200 tahun Nabi Adam alaihissalam menangisi penyesalan dosa yang telah beliau perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa disebut padang Arafah? Kenapa disebut Arafah? Karena ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dicontohkan bagaimana cara tawaf, dicontohkan bagaimana antara Safa dan Marwah, bagaimana cara-cara manasik yang lainnya. Setiap daripada yang diajarkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan araftu, dari kata-kata arafa, maka disebutlah padang itu sebagai padang Arafah. Kalaulah sekarang saat niki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saat ini sudah selesai di Arafah. Kita saat ini belum diizinkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang wukuf di Arafah, Allah menjamin daripada mereka diampuni dosanya selama hidupnya. Sedangkan jaminan kita yang tidak sempat berhaji atau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah? Ini puasa dedek jamaah nih. Puasa jamaah. Yang dari tadi yang lihat sedak di depan ini. Ini panitianya enggak puasa atau sengaja untuk menggoda iman tuan gurunya ini. Siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ampunan dosanya 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Orang-orang yang berpuasa pada hari niki 2 tahun dijamin ampunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi, apabila tiang pelunggu sudah ada ampunannya 2 tahun, berarti tiang pelunggu masih punya umur juga jaminannya 2. Berarti kita sudah memastikan orang-orang yang puasa Arafah pada hari ini, dia pastikan 2 tahun kedatang masih ada umur di dunia ini. Jadi bagi yang gak sempat sahur nih, saya sandekman sempat sahur, mundekman tamu napi-napi mau becatan puasa jamaah. Nah, kenapa? Orang dijamin ampunannya 2 tahun. Maka berarti dia sudah pastikan insya Allah 2 tahun ke depan insya Allah dia masih punya yang gak puasa gak tahu. Mungkin kadang sebulan, mungkin yang tempoh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Ada yang namanya hari Arafah, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala saat ini memandang tiang pelunggu dengan pandangan keridhaan, pandangan rahmat. Dan siapa orang yang dipandang dengan pandangan rahmat Allah, maka cukuplah baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau sudah kita melalui hari Arafah, besok kita akan menunaikan ibadah salat Idul. Kenapa Zulhijjah mempunyai keutamaan yang luar biasa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul ayyam fid dunya ayyam Zulhijjah? Sebaik-baik daripada hari di dunia ini adalah hari ketika bulan Zulhijjah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Karena pada bulan ini ada 3 ibadah yang penting yang dilaksanakan pada satu momen satu bulan. Apa itu? Yang pertama haji. Yang kedua kurban. Yang ketiga adalah salat Idul Adha. 3 haji ini dilakukan dalam satu bulan. Maka ini adalah bulan yang mulia,
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sudah masuk pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Zulhijjah, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena orang yang melakukan amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang melakukan dosa maksiat dilipat gandakan juga dosanya. Jarin Saandin, kalau ada orang nyuri pau, nyuri mangga di luar bulan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dosanya 10. Nyuri mangga Zulhijjah bisa jadi 1 juta. Jadi hati-hati. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya tiang pelunggu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan daripada bulan ini, karena Allah memuliakan tiang pelunggu semuanya. Jangan pernah berkecil hati, karena saat ini kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai amal ibadah yang tulus di negara ini yang belum sempat untuk menunaikan haji, bisa jadi mereka menjadi penentu diterimanya ibadah haji orang-orang yang saat ini ada di Mekah dan Madinah. Kenapa? Ada satu riwayat, ada seorang imam namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak niki adalah seorang ulama yang paling masyhur pada zaman itu. Imam Ibnul Mubarak ini setiap tahun haji. Suatu ketika setelah beliau selesai menunaikan haji, beliau ingin istirahat di emperan Masjidil Haram. Beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi. Tidurnya ini antara mimpi dan sadar. Biasanya kita ada keadaan seperti itu, antara mimpi dan tidak mimpi. Ketika Imam Ibnul Mubarak ini dalam keadaan ini, dalam posisi antara tidur dan tidak, beliau mendengar dialog antara 2 malaikat. Yang satu malaikat ini nanya sama malaikat yang satunya, malaikat, tahun ini berapa orang yang haji? Katanya tahun ini yang haji adalah 700.000 orang pada waktu itu. Ada yang mengatakan 600.000 orang. Malaikat yang nanya ini nanya lagi, kira-kira di antara 700.000 orang itu yang diterima hajinya sama Allah itu berapa? Kata malaikat yang satunya, gak ada yang diterima. Allah, gak ada yang diterima. 700.000 orang, gak ada yang diterima. Malaikat ini nanya lagi, kenapa sampai ada 700.000 orang gak ada diterima sama sekali? Karena niatnya pada gak benar semua. Ada yang niatnya yang benar gak benar. Ada yang niatnya benar tapi ada yang kurang-kurang pada rukun dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian malaikat ini mengatakan, seandainya bukan sebab karena satu orang, maka 700.000 orang ini sama sekali nggak ada yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada haji tahun ini. Tapi sebab satu orang, maka semua haji mereka diterima oleh Allah. Malaikat ini nanya, sebab siapa? Sebab ada namanya seorang bernama Al-Muwaffaq. Namanya orang ini Al-Muwaffaq. Dia tinggal di daerah Damaskus, di daerah Syria. Dia seorang penjahit sepatu. Tahun ini dia mau haji tapi nggak jadi. Walaupun dia nggak jadi, sebab dia 700.000 orang itu diterima hajinya oleh Allah. Imam Ibnul Mubarak bangun dia. Kok bisa ada orang yang tidak haji? Sebab dia diterima hajinya orang yang ada di Mekah dan Madinah. Selesai mengerjakan haji, Imam Ibnul Mubarak nyari orang di Damaskus namanya Al-Muwaffaq. Nanya orang, dia tanya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ketemulah namanya orang Al-Muwaffaq ini. Dia ternyata jadi penjahit sepatu. Ditanya, mohon maaf,
Nama saya Ibnul Mubarak. Apakah betul Anda yang bernama Al-Muwaffaq? Oh iya, saya betul nama Al-Muwaffaq. Kerjaannya apa? Ya ini, saya tukang jahit sepatu. Tiap hari keadaan saya. Apakah Anda tahun ini mau haji? Oh iya, saya ini kan orang gak mampu untuk haji. Tapi saya ngumpulin duit terus. Sampai duit saya genap sekitar 350 dirham. Setelah lengkap 350 dirham, saya mau haji. Tapi ketika saya mau haji, kebetulan istri saya lagi ngidam. Istri saya lagi ngidam. Tiba-tiba istri saya pada malam harinya ngomong, "Wahai suamiku, kok arah ambun-ambun bebalong ini? Kok ada ambu-ambunya bebalong ini? Kayaknya ada sate ini. Saya mau dong. Dari mana arah baunya ini? Tolong bayarkan saya atau mintakan saya walaupun sedikit." Mencari dengan Lombok adin salema anak ndik ngelor. Kalau orang Lombok kan gitu. Jadi kalau istri lagi ngidam, cepat nanti ileran anaknya. Maka Ibnul Mubarak kemudian beliau jalan. Beliau telusuri di mana arah bau masakan ini. Ketemulah dia di satu rumah. Dia ketuk pintu, dia minta izin, ternyata betul. Di situ ada seorang perempuan yang di sekitarnya dia punya banyak anak. Dia sedang memasak daging. Masak daging sama kuah. Al-Muwaffaq ini mengatakan, "Wahai fulan, bisa enggak saya minta sedikit saja? Karena saya punya istri lagi ngidam. Kebetulan bau masakan ini sampai tercium sama dia, makanya dia pingin." Kata orang yang masak ini, "Haram kayak beng. Gak akan mau saya kasih." Kata Al-Muwaffaq nih, "Ya udah kalau gitu saya bayar dah. Walaupun kamu bayar gak akan saya kasih. Ya udah sekarang berapa maunya? Pokoknya kamu kasih." "Gak akan. Ini yang saya masak ini haram buat kamu tapi halal bagi saya." Al-Muwaffaq kaget. Kok bisa? Haram bagi saya tapi halal bagi kamu. Kemudian perempuan janda. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya. Dia bilang, "Suami saya sudah meninggal dan dia meninggalkan anak-anak yatim. 3 hari sudah saya tidak makan. 3 hari saya sudah tidak makan. Maka saya di jalan ketemu dengan bangkai keledai." Bangkai keledai mungkin kalau di Lombok nggak ada keledai. Keledai ini lebih kecil dari kuda. Saya nemu bangkai keledai, maka saya masak. Ini masakan halal bagi saya. Kalau enggak saya mati dengan anak-anak saya. Terketuklah hatinya Al-Muwaffaq ini. Maka Al-Muwaffaq mengatakan, "Kalau begitu sebentar dulu, tunggu saya." Beliau kembali ke rumahnya. Beliau ambil 350 dirham itu. Beliau bilang, "Wahai fulanah, ini sebenarnya uang untuk saya pakai haji tahun ini. Tapi karena engkau membutuhkan, silahkan ini 350 dirham ini engkau gunakan untuk usaha agar kamu bisa membiayai anakmu untuk hidup seterusnya." Dikasih 350 dirham. Kata Al-Muwaffaq, "Sebab itulah aku tidak jadi haji tahun ini." Imam Ibnul Mubarak mengatakan, "Absyiril Muwaffaq, berbahagialah wahai Muwaffaq, aku mendengar 2 orang malaikat sedang berdialog. Tahun ini 700.000 orang pergi haji. Tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebab engkau yang tidak haji mempunyai ketulusan hati untuk membantu seorang yang kelaparan, 700.000 itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab engkau." Jadi kita ini pun berpeluang untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita dalam keadaan tidak sempat atau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini mari kita sama-sama menundukkan hati kita, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhitung pada hari Arafah
dari jam 12 nanti ini sampai 6 jam kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermunajat di situ. Para ulama bermunajat dari jam 12 siang pada hari Arafah sampai 6 jam selanjutnya, karena di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu doa sehingga orang-orang yang berdoa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di sini untuk beristighosah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk semua hajat dunia akhirat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dikehendaki husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.